Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Deriski dengan NIM 222111147 kelas HES 6D. Nah, pada video presentasi kali ini saya akan menjelaskan sebuah tema asuransi, yaitu konsep sistem operasional asuransi jiwa. Pokok pembahasannya ada 7, yakni pengertian, akad, mekanisme pengelolaan dana, sumber biaya operasional, underwriting, aplikasi ta'awun, dari konsep dan aktuaris desain produk, dan terakhir adalah kesimpulan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Asuransi jiwa syariah adalah suatu bentuk perlindungan keuangan yang dijalankan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu tolong-menolong atau bisa disebut dengan prinsip ta'awun dan tanggung jawab bersama atau prinsip takaful antar peserta. Dalam sistem ini, para peserta saling menanggung risiko satu sama lain dengan cara menyisihkan sejumlah dana kontribusi yang dikumpulkan dalam dana tabaruk, yaitu dana kebajikan. Dana tersebut kemudian dikelola oleh perusahaan asuransi sebagai pengelola atau mudharib atau wakil, bukan sebagai pemilik. Apabila ada peserta yang mengalami musibah di kemudian hari seperti meninggal dunia, maka ahli warisnya yang akan menerima santunan dari dana tersebut. Kemudian apa aja sih akad yang digunakan dalam asuransi jiwa syariah? Yang pertama ada akad tabaruk, yaitu akad saling tolong-menolong. Dalam asuransi jiwa syariah, akad ini yaitu akad tabaruk yang berarti saling tolong-menolong antar peserta asuransi. Dijelaskan, peserta membayar premi yang disalurkan dalam bentuk dana tabaruk untuk membantu peserta lain yang mengalami resiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan asuransi akan berperan sebagai pengelola dana. Nah, sebagai pengelola dana ini, perusahaan asuransi itu tanpa memperoleh keuntungan dari premi yang diterima. Jadi, kesimpulannya akad ini tuh hanya bertujuan untuk menciptakan keadilan saja dan tanpa mengambil keuntungan dari premi-premi nasabah untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam syariah seperti riba dan gharar. Selanjutnya ada akad tijari, yaitu perdagangan. Akad ini tuh berlaku dalam asuransi jiwa konvensional. Lebih banyak berlaku di asuransi jiwa konvensional, yakni lebih mementingkan untuk jual beli atau komersial. Dalam akad ini tuh perusahaan asuransi dan tertanggung atau si nasabah sepakat bahwa premi yang dibayarkan tertanggung akan digunakan untuk menanggung resiko yang tercakup dalam polis sebelum kita mempersetujui suatu kesepakatan untuk melakukan akad asuransi jiwa. Nah, selanjutnya si perusahaan asuransi ini akan memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana tersebut. Dalam akad tijari, perusahaan asuransi dapat memperoleh laba dari produk asuransi yang ditawarkan kepada nasabah. Jadi, beda dengan akad tabaruk sebelumnya, yaitu tolong-menolong. Nah, akad tijari ini lebih banyak diterapkan dalam asuransi jiwa konvensional, ya ini untuk mementingkan sebuah perdagangan yang bersifat komersial. Yang selanjutnya, mekanisme pengelolaan dana. Dalam asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana yang diinvestasikan secara halal dan dalam instrumen investasi yang sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Apa sih prinsip-prinsip syariah yang sejalan dengan asuransi jiwa ini? Ya ini berprinsip keadilan dan berprinsip tidak mempentingkan komersial, tidak memperoleh keuntungan yang banyak. Selain itu, premi yang dibayarkan oleh pemegang polis juga digunakan untuk membayar klaim dan biaya administrasi. Setelah itu, polisnya akan dibagi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Jadi, dalam hal ini keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang akan dikembangkan dengan prinsip mudharabah, yakni sistem bagi hasil atau kerjasama modal antara investor dan perusahaan. Kemudian hasilnya akan dibagi rata antara pemodal dan
si nasabah ini. Kemudian para peserta takaful berkedudukan sebagai sistem pemilik modal sohibul mal, dan perusahaan takaful berfungsi atau berperan sebagai pemegang amanah mudorib. Jadi dalam hal ini perusahaan itu hanya sebagai pemegang amanah, sebagai mudorib. Dia tidak berhak untuk mengolah atau apa ya istilahnya, menjualbelikan uangnya atau menggunakan uangnya yang telah diinvestasikan dalam asuransi. Jadi perusahaan tidak punya hak untuk itu. Dalam hal ini, asuransi jiwa syariah, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah atau mudorib. Yang selanjutnya, dalam mekanisme pengelolaan dana asuransi jiwa syariah ada dua, yaitu sistem pada produk saving, ada unsur tabungan, dan sistem pada produk non-saving. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas sistem pada produk saving, yakni ada unsur tabungan. Sistem ini, setiap peserta wajib membayar sejumlah uang atau premi secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda. Seperti pada judulnya, yakni sistem pada produk saving, ada dua jenis tabungan, yakni pertama rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta. Bisa dibilang rekening ini tuh pure dimiliki oleh peserta saja, yang dibayarkan apabila dengan 3 syarat, yakni perjanjian telah berakhir, yang kedua peserta mengundurkan diri, terus yang ketiga peserta meninggal dunia. Yang kedua ada rekening tabaru, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu. Nah, berbeda dengan sebelumnya, kalau rekening tabungan itu hanya pure atau memang milik peserta saja, kalau rekening tabaru ini kumpulan dana berbagai peserta, mungkin berbagai nasabah yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan. Jadi misal dibayarkan ini apabila ada peserta meninggal dunia atau peserta telah berakhir jika ada surplus dana lebih. Nah, dalam rekening tabaru ini bisa digunakan untuk misal ada orang yang lebih membutuhkan. Si A mungkin lagi sakit dan rekening tabungannya belum mencukupi. Nah, dari itu bisa menggunakan rekening tabaru, yakni kumpulan dana kebajikan ini untuk membantu si A untuk memperoleh pengobatan. Yang selanjutnya ada sistem pada produk non-saving. Sistem ini setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening dana yang telah diniatkan sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu. Nah, ini tadi tuh mirip dengan produk saving, yaitu peserta meninggal dunia, yaitu yang kedua peserta perjanjian telah berakhir. Kumpulan dana ini keuntungannya diperoleh setelah dikurangi dengan beban asuransi, yaitu klaim dan premi reasuransi yang akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip mudorobah, yaitu bagi hasil dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan, takaful, dan peserta. Yang selanjutnya sumber biaya operasional. Yang pertama ada bagi hasil surplus underwriting. Bagi hasil surplus underwriting adalah bagi hasil yang diperoleh dari surplus underwriting, yakni ini yang dibagi secara proporsional antara peserta sohibul mal dan pengelola mudorib dengan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, surplus underwriting ini diperoleh dari kumpulan dana-dana peserta yang telah diinvestasikan, lalu dikurangi dengan biaya-biaya atau beban asuransi seperti reasuransi dan klaim. Kemudian, surplus tersebut dibagi hasil antara peserta dan perusahaan. Bagian perusahaan inilah yang diambil sebagai biaya operasional sebelum menjadi profit perusahaan. Yang kedua ada bagi hasil investasi. Bagi hasil investasi adalah bagi hasil yang diperoleh secara proporsional berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan, baik dari hasil investasi dana rekening tabungan peserta maupun dari rekening tabaru. Setelah dana peserta dibayarkan dan terkumpul dalam total dana peserta, kemudian diinvestasikan.
Jadi setelah dikumpulin jadi satu dalam sebuah rekening, jadi kemudian diinvestasikan. Profit yang diperoleh dari investasi kemudian dilakukan bagi hasil antara peserta dan pengelola atau perusahaan asuransi. Yang ketiga ada dana pemegang saham. Dana pemegang saham adalah dana yang disiapkan oleh para pemegang saham sebagai modal setor bagi perusahaan, baik pada tahap awal berdirinya perusahaan maupun penambahan dana setelah perusahaan berjalan, beserta hasil investasi atas dana tersebut, atau dengan kata lain, akumulasi laba ditambah modal yang disetor oleh pemegang saham. Yang ketiga ada loading atau kontribusi biaya. Loading bisa diartikan adalah sebagai kontribusi biaya yang dibebankan kepada peserta yang pada asuransi konvensional biasanya diambil dari premi tahun pertama dan tahun kedua. Beberapa asuransi syariah di Indonesia, loading dikenakan sebesar kurang lebih 25% dari premi tahun pertama atas pengetahuan si peserta dan terutama diperuntukkan untuk biaya komisi agen. Adapun jumlah kontribusi yang diambil itu kembali lagi kepada kebijakan perusahaan masing-masing dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan aspek market sendiri dari ranah pasar si perusahaan asuransi tersebut. Yang selanjutnya ada underwriting. Underwriting menurut pengertian asuransi jiwa adalah proses penaksiran dan klasifikasi mortalitas dan morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan pengajuan asuransi calon peserta yang akan diterima atau mungkin ditolak dan menetapkan klasifikasi peserta. Mortalitas sendiri bisa diartikan jumlah kejadian meninggal di antara sekelompok orang tertentu, sedangkan morbiditas ialah jumlah kejadian penyakit di antara sekelompok orang tertentu. Jadi mortalitas ini berkaitan dengan jiwa, nyawa seseorang. Kalau morbiditas ini mungkin untuk kesehatan penyakit di antara sekelompok orang. Perbedaannya di situ. Selanjutnya, dalam proses underwriting pada asuransi jiwa syariah, prinsip utamanya adalah menciptakan skema pembagian risiko yang adil dan seimbang di antara peserta yang memiliki karakteristik relatif serupa melalui penerapan modal underwriting syariah, khususnya berbasis akad wakalah. Terlihat bahwa peserta tidak perlu diseleksi secara ketat oleh pihak operator. Justru, kelompok peserta yang selama ini kesulitan mendapatkan perlindungan memadai dari sistem asuransi konvensional dapat saling bekerja sama. Jadi asuransi jiwa konvensional dan syariah itu bisa dapat saling bekerja sama untuk menyediakan perlindungan bersama dengan dukungan dari perusahaan asuransi jiwa syariah sebagai pengelolanya. Yang selanjutnya ada aplikasi ta'awun dalam mekanisme asuransi. Ta'awun sendiri bisa berarti dengan tolong-menolong. Jadi prinsip ta'awun dalam asuransi jiwa diwujudkan melalui mekanisme saling tolong-menolong antar peserta dalam menghadapi risiko kehidupan seperti kematian, cacat tetap, atau bahkan penyakit yang memang sulit untuk sembuh. Dengan ini, peserta menyisihkan sebagian kontribusinya ke dalam dana tabaruk sendiri. Dana tabaruk tadi kan kumpulan dana untuk membantu sesama peserta yang kemungkinan membutuhkan dana, yang kemudian digunakan untuk memberikan santunan kepada peserta lain yang mengalami musibah. Dengan demikian, risiko tidak ditanggung oleh perusahaan, melainkan dibagi secara kolektif atau kerjasama oleh para peserta berdasarkan semangat solidaritas, keikhlasan, dan nilai-nilai syariah menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya, dari konsep dan aktuaris ke desain produk. Yang pertama ada asuransi jiwa berjangka, yaitu asuransi ini tuh memberikan perlindungan jiwa dalam jangka waktu tertentu, misalnya 10, 20, atau 30 tahun. Premi yang dibayarkan lebih terjangkau dibandingkan asuransi jiwa seumur hidup. Nah, contoh dari ini adalah Manulife Protection Plan. Yang kedua ada asuransi jiwa seumur hidup. Asuransi ini memberikan perlindungan umur hidup dengan manfaat uang pertanggungan yang dibayarkan kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Manfaat yang diberikan pada asuransi ini adalah premi yang dibayarkan sepanjang hidup. Jadi, nilai yang tunai yang bisa dicairkan di masa depan. Contohnya yaitu AIA Premier Life. Yang ketiga ada asuransi jiwa syariah. Yang ini produk yang menggunakan prinsip-prinsip syariah yang dikelolakan berdasarkan tidak ada unsur riba, gharar, dan maisir. Nah, manfaat dari asuransi jiwa syariah ini menolong untuk
dana-dana yang terkumpulkan secara syariah untuk menolong kepentingan bersama. Contohnya adalah AXA, yakni Mandiri Syariah Bersama, yakni asuransi jiwa bisa disebutkan dalam asuransi jiwa berencana atau takaful berencana, asuransi jiwa pembiayaan takaful pembiayaan, asuransi jiwa pendidikan takaful pendidikan, dan asuransi jiwa dana haji, yakni takaful dana haji. Kesimpulannya, asuransi jiwa ini adalah sebuah bentuk perlindungan finansial bagi tertanggung yang memberikan uang pertanggungan apabila terjadi resiko kematian atau cacat tetap. Akad yang digunakan dalam asuransi jiwa syariah ini adalah akad tabaru dan akad tijari. Pengelolaan dana dilakukan dengan tujuan memastikan ketersediaan dana untuk bayar klaim, biaya operasional berasal dari pengelolaan risiko, pemasaran, dan administrasi. Underwriting berfungsi untuk menilai risiko dan menentukan besarnya premi. Dalam asuransi syariah, aplikasi ta'awun menjadikan dana yang terkumpul sebagai dana yang alat untuk membantu antar peserta. Sehingga produk-produk dari berdasarkan aktuari sangat berperan untuk merancang produk asuransi yang tepat berdasarkan perhitungan matematis dan sistematis. Sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.